Salah. Oh, 2013 dia nggak di situ? Belum, di Rosokan. Di Rongsokan? Ketika pasien itu duduk ataupun berbaring gitu kan, tahu-tahu diginiin keluar ternyata disembunyiin di sini. Gimana, betulan apa enggak? Apa Ya, katanya? jujurnya itu ya memang disetting gitu. Lagi ketika pasien dipegang sama dia, tahu-tahu kulitnya melepuh. Kulit pasien melepuh? Iya, bahkan ada sampai sekarang yang belum sembuh. Disik Dewi itu melihat minyak kok ajaib ini. Saya oles-oles gini kok keluar asap. Ini memang sakti betul. Saya gini-giniin doang. Ya, yang ini nggak tahu kalau ada pencetatan. Kesetrum beneran saya. Kesetrum beneran? Iya. Jangan pakai nama mantan kameramen lagi. Yang ketiganya, kalau masih ini apa kekeh, ada polisi yang bakal datengin kamu. Udin yang pertama, namanya Awaludin. Hai semuanya, masih di episode PA sedunia. Jadi kalau kemarin nih Marcel itu sudah bongkar trik-triknya. Jadi Kang sudah dibongkar triknya. Jadi trik kelapa, trik pindahin jin, trik ambil paku. Pokoknya secara ilmiah itu sudah dibongkar semuanya oleh Kang Marcel. Nah, kalau saya juga hari ini akan bongkar. Tapi hari ini saya nggak sesaktinya Marcel. Kalau Marcel ini ilmu ilmiahnya kuat banget. Saya sakti dalam bidang yang lain. Yaitu saya sakti dari bidang jalur orang dalam. Dan ini lebih sakit, guys. Karena testimoninya langsung. Dan langsung aja kita panggil orang-orang dalamnya. Tada! Halo. Halo, Mas Rizky ya? Iya. Rifki atau Rizky? Rizky. Rizky Iya. ini apa? Saya mantan kameramennya Mas. Mantep, mati lo. Mantan kameramennya dia? Iya. Berarti kameramen aja, nggak editor? Awalnya kameramen plus editor. Oh, cuma satu? Iya, Oh, dulunya. Karena saya dari awal. Oh, kamu dari awal? Iya, dari pertama bukan membuat channel ya, dari pertama konten dia. Nah, itu saya diajak buat masuk ke tim dia. Co-founder ya? Jadi Iya, intinya gitu. Yuk, ini bikin gini. Jadi kamu dari subscriber berapa? Dari awal itu udah dapat 800 ya. 800 Iya, subscriber. iya. Itu masih sedikit, tapi kamu sudah ada di situ ya? Udah. Oh, berarti konten-konten awal-awal banget ya? Pada Iya. waktu itu ya? Masih dikit yang nonton ya? Paling banyak dulu paling ya 1000. Itu dulu paling banyak ya? Iya, Sudah? paling banyak. Berarti kamu dari situ ya sudah masuk? Iya. Berarti kamu yang ngerekamin, kamu yang Ngedit juga. mampus lu. Yang satunya lagi, Mas? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya temennya. Temen Iya, dari tahun 2013. tahun 2013. Oh, jadi temen lamanya dia? Iya, Oke. di bidang Rosokan. Itu kenalnya ya Lah, dia kan nggak di Padepokan? Enggak, itu kan baru-baru ini. Kan baru 3 tahun ini kalau nggak salah. Oh, 2013 dia nggak di situ? Belum, di Rosokan. Di Rongsokan? Iya, Wah, betul. tuh. Pembersihan juga, tapi pembersihan yang apa? Yang nyata itu, pembersihan yang bermanfaat. Oke, sebelum kita mulai, saya minta maaf. Saya minta maaf banget. Saya itu cuma ingin membuktikan kesaktian saudara. Ya, siapa tahu memang sakti benar kan, saya kan bisa berobat ke sana kan. Saya itu takut kan, jadi saya sudah coba, oh dari sisi Marcel ilmiahnya ini, dari sisi Ustadz, wah ilmu agamanya ini. Coba nih, dari sisi orang dalam, bener nggak dia sakti Mandaguna? Langsung aja ya kita mulai ya. Jadi dari yang 2013 dulu deh, teman lamanya kan. Ya. Teman lamanya, pada waktu itu bukan Padepokan? Bukan Bukan, Ustadz dia? bukan. Jadi apa kerjanya? Ya kerjanya di bidang Rosokan itu yang saya tahu gitu. Rongsokan, Iya. ambil rongsokan. Iya. Terus dipul atau dijual lagi atau kayak gitu? Dia ketika saya mengenal itu sudah ngepul rosok juga. Oh, itu iya. menerima dari apa pencari apa namanya itu. Ya orang yang mencari terus dijual di dia gitu. Masing-masing usahanya atau kerjasama? Kamu dengan dia? Masing-masing. Masing-masing? Iya, saya kan di Tulungagung. Oh, dia di Blitar. di Blitar. Iya. Tapi sama-sama profesi kayak gitu? Iya, kayaknya ya? sama-sama seprofesi. Jadi ngambil apa aja di rongsokan dulu? Ya, pokoknya barang yang bisa didaur ulang. Tapi pertama kenal saya itu beli seng. Oh. Beli seng itu yang buat atap, buat gudang, itu kan saya kebetulan pas 2013 itu bikin gudang. Atau buat apa namanya payon ya, atap buat ngatapi rosok biar tidak kehujanan. Itu saya dikenalkan oleh teman saya yang
dari Tulungagung juga itu mengenalkan sama itu katanya punya seng. Ya itu awal mulanya kenalnya itu beli seng bekas dari dia. Tapi dari 2013 memang dia punya kesaktian kah atau dia punya aneh kayak gitu punya? Oh, belum ada itu. Belum ada. Belum ada. Ngobrol-ngobrol biasa aja atau dia bisa baca gitu. Enggak ada apa itu tanda-tanda dianya suka nerawang dan sebagainya itu enggak ada. Oh, oke. Dan waktu 2013 sorry ya saya tanya. Ya. Ilmu agamanya bagaimana? Ya, kalau soal itu gini, karena sekarang sudah menjadi asumsi publik karena dia yang ditampilkan di channel YouTube-nya itu berbau-bau agama, itu kami terangkan gini. Kalau soal ilmu keagamaan, Nun Sewu ini dia kurang lah. 2013 kemarin. Iya. Masih ya biasa aja lah kita ngomongnya. Iya, gitu, biasa punya. Saja. Dan belum ya enggak seperti sekarang kan iya. ngomongin ayat kayak gitu punya kan. Oke, dan pada waktu kamu kenal sudah cukup intens lama. Dari 2013 sampai tahun berapa? Ya sampai 2021. Oh iya. Iya. Terus tiba-tiba kamu ketemu dengan dia, tiba-tiba dia punya padepokan itu, tiba-tiba kamu terkejut nggak sih? Ya saya ketika dia bikin padepokan itu saya kira itu cuma sekedar buat teman sharing kumpulan-kumpulan sama teman-teman gitu. Nggak taunya dia bikin perobatan dan juga konten itu. Tapi saya ya nggak terlalu kepo. Soalnya di bidang rosokan itu ketika dia sudah bikin padepokan itu dia nggak konsen sama rosoknya, makanya nggak nyambung sama saya. Oh, gitu. Okay. Intinya dia nggak fokus sama rosoknya, saya yo nggak nyambung. Sejak dari kapan berarti dia dari rongsokan tuh pindah ke padepokan kayak gitu punya, atau dia bikin padepokan tuh dari kapan dia tiba-tiba jadi titik baliknya dia jadi berobat kayak pengobatan kayak gitu punya? Kalau setahu saya akhir 2019 kalau nggak salah. Tapi dia ngomong sudah 10 tahun ya, bener kan? 10 tahun kan, kalau 10 tahun dari 2022 berarti 2012 sudah mulai. Berarti tapi dari 2014 dengan kamu belum. Oh. Masih di rosokan. Sampai tanggal berapa sih dia? Sampai tahun berapa yang kamu tahu dia masih di rongsokan? Ya itu ketika dia bikin padepokan itu sebenarnya masih ngerosok juga. Sampai 2022 ini ya masih ngerosok gitu loh. Tapi itu sudah ketika padepokannya sudah rame, itu kan ada yang menghandle. Itu kan di channel saya sudah ada penelusuran tentang usahanya rosok itu. Oh, oke. Itu. Kalau padepokannya sendiri dari kapan sih sebenarnya? Kalau saya pribadi kurang tahu ya dari tahun berapanya. Tapi ketika saya masuk di sana itu di tahun 2020 awal. Iya 2020 awal. Oh 2020 awal tuh masih awal-awal dia YouTubean itu ya? Iya awal-awal dia YouTubean. Jadi 3 tahun dia YouTubean ya? Iya. Oh, oke. Dan itu sudah pengobatan dia? Sudah pengobatan? Iya. Rame pasiennya? Belum, paling seminggu tuh baru satu, kadang ya nggak ada. Satu orang? Iya 1 orang. Satu minggu 1 orang? Iya. Pada saat itu, sebelum dia buat Jadi kerjaan dia apa? Ya itu, ngepul. Jadi ketika saya di sana... Masih ngepul? Masih. Oh, masih ngepul rongsokan? Iya, masih. Jadi kerjaannya masih ngepul rongsokan, tapi padepokannya sudah ada atau belum? Hanya nama lah intinya, belum berbentuk padepokan. Belum bentuk padepokan. Iya. Dan dia masih ngepul, tapi ngobatin sekali-sekali gitu punya. Oke. Dan dia berdakwah juga atau ngajar ngaji juga atau apa? Kalau pada saat itu enggak hanya ada. pengobatan. Hanya pengobatan saja. Iya. 1 minggu 1 pasien? Iya, pada saat itu 1 minggu 1 pasien. Dan sambil ngonten? Ya, tergantung pasiennya mau nggak dikontenin gitu. Tergantung pasiennya mau nggak Iya. dikontenin. Terus, kamu pengen cerita apa nih? Jadi, dia tuh benar-benar sakti nggak sih? Ya, dari awal ya. Untuk awal-awal saya masuk ke sana itu ya mungkin manusiawi ya percaya pasti kan. Emang kamu sudah dengar juga bahwa dia ada kemampuan itu? Karena Dari awal kamu masuk? awal saya kenal dia itu saya belum masuk ke dia. Saya masih di salah satu channel YouTube juga yang sering ngundang dia juga. Gitu kan, ngundang dia ya pembersihan rumah gitu kan ya. Kita ngelihat kok
Maksudnya ya dalam hati kok sakti banget gitu kan. Bisa keluar keris lah, bisa keluar paku lah, dan lain sebagainya. Nah akhirnya di tahun 2020 awal itu dia waktu posisi di tempat apa namanya, bukan ngepul, waktu kirim barang lah ya, kirim barang bekas itu ketemu saya. Nah dia nawarin gimana kalau kita bikin channel, ya nanti per bulannya kamu sekian gitu. Ya udah, akhirnya saya mau kan, ya namanya kita juga pengen belajar juga, siapa tahu kan bisa. Bisa apa nih? Ya maksudnya bisa sakti. Bisa gitu sakti aja. juga. Oh, Intinya kamu juga gitu. pengen juga. Siapa tahu bisa sakti. Manusiawi. Tapi pada waktu itu memang dia sudah bisa bersihin rumah gitu ya? Iya. Tapi nggak pakai sapu kan? Enggak. Jadi dia terawang kayak gini Iya. punya, terus ambil sesuatu kayak Iya. gitu. Kayak yang di tempat saya. Mungkin. Hah? Iya. Kayak di tempat saya kemarin. Kamu lihat nggak di tempat saya kemarin? Lihat. Yang dia angkat, suruh kayak gini punya, terus hop, ambil kayak gitu. Itu? Iya. Atau ada teknik lain lagi dia? Ya salah satunya seperti itu. Adapun yang kayak apa ya istilahnya, ya ketika pasien itu duduk ataupun berbaring gitu kan, tahu-tahu diginiin keluar, ternyata disembunyiin di sini. Oh, di tangan dia. Saya jujur ya, ini pernah ketika waktu itu dia bukan sepi job ya apa, kosong jadwal, saya mau ke laundry, dia titip. Nah, jasnya ini waktu di laundry ada keris masih di sini. Oh, Itu. gitu. Makanya dari situ saya mikirnya mungkin ya Mungkin dia nyangkut keselip, lah. mungkin nyangkut, Enggak ya lah. kan. Setahu saya, akang saya itu sakti. Iya. Mungkin nggak sengaja aja mungkin nggak nyangkut. sengaja Kamu aja. sembarangan lah kamu. Setelah itu setelah kejadian itu Mulai ya curiga kamu. mulai curiga lah, kita ngelihat bukan Padahal sebelumnya kamu sudah kagum ya, sakti kan? pastinya kagum, pastinya ya. Berarti dia nggak cerita dengan kamu kan? Kayak Enggak. Gitu, punya, kamu kita bohongin ya kayak gitu punya enggak ya? Enggak, Dia bohong sendiri aja ya pokoknya ya? Ya intinya gitulah. Enggak bohong. Ya intinya gitu pokoknya. Oh, oke. Terus habis dari curigaan itu apa lagi nih? Ya kita ngelihat, bukan hanya saya, ada beberapa santri juga yang ikutlah di situ itu, dan ternyata ya benar kebukti bahwasanya memang keris tersebut keluar dari pergelangan jasnya dia. Dan banyak yang tahu. Banyak Bukan cuma kamu. Banyak mantan santri yang sudah keluar pun sering cerita, sering sharing juga, bahkan ya intinya pengen nyadarin dia caranya gimana kan gitu. Pengen nyadarin dia. Iya, tapi kita nggak ada inilah istilahnya, nggak ada keberanian. Oke. Tapi kan kelihatannya kan kayak sakti banget ya. Jadi dia bisa mindahin jin. Tuh. Hup! Huah! Iya. Itu ke siapa dia pindahin? Ya ke santri. Ke santri dia. Iya. Itu memang pindah atau kayak gimana sih? Pindah dari angin ke halu. Bener kan? Itu santrinya memang kerasukan atau disetting? Atau kayak Awalnya saya mikirnya ya tetap sama lah. Oh ini asli, iya kan? Ternyata. Oh dia nggak kasih tahu kameramen? Enggak. Nah ternyata pada saat ada, ya kita bikin konten lah. Pada saat itu rencana mau explore, ya kan, ke beberapa tempat yang katanya angker gitu kan. It's okay. Nah si ini nanya ke saya, ini tempatnya kayak gimana sih? Silsilahnya kayak gimana sih? Nah saya ceritain, kamu jangan cerita ke saya, ke mediator aja. Kenapa kok ke mediator gitu? Maksudnya kenapa nggak langsung ke panjenengan, terus nanti mediator tinggal masukin aja kan gitu? Kenapa harus saya cerita ke mediator tentang silsilahnya tempat ini, terus yang menghuni tempat ini? Mediator itu yang akan jadi apa? Akan kerasukan? Iya yang kerasukan. Oh akan kerasukannya. Biar apa itu diceritain ke dia? Nggak tahu juga. Biar dia menghayati ya? Mungkin. Tapi kamu tahu dari mana bahwa itu settingan gitu? Ketika si santri-santri ini keluar, mereka cerita semua. Oh, setelah mereka keluar Iya. baru mereka cerita. Iya, cerita semua. Mereka ceritanya apa tuh? Ya, awalnya saya yang nanya, ketika kamu di sana kayak kerasukan dan sebagainya itu beneran nggak sih? Enggak kok. Oh. Iya, karena ya intinya di balik itu ya ada Jadi kalau nggak kerasukan apa mereka? Acting. ya mungkin kayak gitu. Oke, tapi beliau melakukan itu nggak koordinasi semuanya kayak gitu punya? Enggak, hanya beberapa orang yang dipilih. Hanya beberapa orang yang dipilih saja. Iya. Terus apalagi sih yang trik-trik dia yang kamu tahu apa aja? Ya, sebenarnya banyak Trik atau sih bukan? ya. Apa? Trik atau bukan?
Ada yang trik, ada yang bukan. Ya, ini yang bukan ini. Hah? Cuman apa ya istilahnya kayak bahasa doang. Hah? Kayak contohnya dia dakwah. Itu kan bukan trik, namanya dakwah Oh, kan. oke. Tapi kalau kegiatannya iya. Kayak kegiatan pembersihan, pengobatan pada saat saya di sana. Oke. Triknya apa aja yang kamu tahu? Contohnya kayak ketika pasien dipegang kepalanya keluar asap. Oke. Ya kan? Itu kan pakai minyak. Oh, minyak. Minyak. Bukan sakti kayak gitu punya? Enggak, pakai minyak. Terus lagi ketika pasien dipegang sama dia, tahu-tahu kulitnya melepuh. Kulit pasien melepuh? Iya, bahkan ada sampai sekarang yang belum sembuh. Oh, Pe- kebanyakan minyak ya? Mungkin, bahkan ketika dicekkan ke salah satu dokter kulit, dokter tersebut mengatakan bahwasanya ini zat kimia. Oh, oke. Apa sih yang dipakai dia? Sampai berasap kayak gitu punya? Nah, kalau itu saya kurang tahu ya. Hah? Tapi bentuk bendanya kayak apa, terus yang suplai siapa saya tahu. Oh, ada suppliernya juga? Ada. Ada supplier juga. Orang Blitar? Atau beli Shopee dia? Bukan, bukan. 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 Ada ini juga. Ya, Tapi ada supplier. minyaknya memang kalau dioles ke tangan bisa keluar asap gitu? Iya. Bahkan jujur aja ketika dia main ke rumah saya, Hah? itu sempat ketinggalan minyak tersebut. Dan saya kasih ke Mas Naja, sama Mas Naja dibongkar di channel dia. Oh iya? Ada. Memang bisa keluar asap gitu? Iya, saya kaget itu ya pertama kali kawitan dhisik dhewe itu melihat minyak kok ajaib ini. Saya oles-oles gini kok keluar asap, ini memang sakti betul. Oh, panas nggak? Nggak panas? Enggak. Nggak panas. Ya Terus anget it- sih mungkin. Terus itu saya buat mengedukasi masyarakat ketika dia itu mengobati Faiz yang kecandu bensin itu loh, Dok. Oh, Itu iya. kan keluar asap. Wow, nggak taunya juga pakai itu. Oh, oke. Ini ya informasi dari Mas Rizky Trada itu. Oh, tapi itu pasiennya semuanya real? Ada beberapa yang memang di set untuk apa istilahnya promosi ya. Oh, endorse. Endorse. Konten. Iya, konten. Jadi kayak konten semuanya itu semuanya disetting semua, Iya, pemainnya disetting. ada. Dan di situ yang lebih ya menurut kita lucu sih ya dok ya. Dia ketika diwawancarai oleh wartawan, dia menyatakan bahwasanya kejadian itu nyata, real. Oh ya, yang Iya. mana itu? Yang mana? Konten pembersihan yang gadis buruk mukanya. Hah? Nah, itu saya tahu pemainnya siapa, Hah? orang mana, alamatnya saya tahu. Bahkan kemarin sempat katanya Bang Marcel tuh nemu akun dia dan di di inbox, di blog sama si pemainnya ini. Oh, oke. Yang mana Sob? Boleh nggak buka YouTube-nya sih? Boleh saya lihat? HP boleh? Sambil lihat. Itu yang gantung. Ini apa pasiennya nih? Ya itu di set, memang di Ini set. pasiennya pasien apa maksudnya? Keluhannya apa? Itu mukanya hancur itu. Kena santet ketika santet. menolak itu dilamar orang ditolak gitu loh. Oh, dilamar orang ditolak. Iya, menolak. Terus mukanya jadi Iya. Gitu digituin sama yang, Lamaran ditolak, dukun bertindak lah intinya kayak oh, gitu. gitu. Judulnya seperti itu. mukanya kenapa korengan semua atau apa nih? Merah-merah. Jujur aja si pemain ceweknya itu dia pernah make upin waktu kita konten dukun. Jadi mungkin dia make up sendiri mungkin. Oh. Tapi akhir-akhir ini kamu ada lihat dia biasa-biasa aja mukanya sebenarnya. Biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Jadi ini bisa jadi mungkin make up ya kayak gitu Iya. punya ya. Bahkan Tapi kalau ini semuanya disetting semua. Iya, ada foto-foto aslinya si wanita ini. Tahu dari mana kamu? Saya tahu pemainnya, saya tahu orangnya, saya tahu, bahkan pernah satu lokasi waktu saya jadi kameramen pada saat itu. Oh. Oke, jadi kalau yang konten ini hampir 100% semuanya disetting semua. Iya. Jadi pemain-pemainnya, tempatnya semua, Iya, ceritanya betul. pun semuanya disetting semua. Iya, Oh, hiburan iya. mungkin. Soalnya Tapi ya itu kata tadi Kamudin kalau kan hiburan. Yang dipertontonkan adalah hiburan. It's okay. Terus kalau misalnya kayak yang melibatkan kamu ada nggak sih? Dia percaya nggak sih di kamu kayak melibatkan kamu kayak gitu, disuruh taruh barang atau disuruh Pernah. kamu setting deh misalnya. Pernah. Hah? Jadi ada satu lokasi pada saat itu dia itu ya intinya mau naruh itu agak sulit. Artian agak sulit tuh ketika dia pengen jalan kemana diikutin sama yang punya rumah. Ah. Diikutin, akhirnya manggil saya, tolong ambil yang di mobil kamu pasang di sana. Oh,
Oh, jadi dia tuh biasanya pasang sendiri ya berarti ya? Biasanya kayak gitu. Dia kan beberapa waktu yang lalu klarifikasi nih. Saya bahkan sempat nyebut demi Allah kan. Saya, santri saya, kru saya, ketika pembersihan nggak ada yang masuk sama sekali. Pernah ngomong gitu kan. Saya saksinya demi Allah. Kita sampai ke lokasi sebelum syuting, kita ngopi dulu. Ngobrol dulu sama pasiennya. Saksinya bukan cuma saya loh, banyak. Jadi ngobrol dulu, baru syutingnya dimulai. Iya, bahkan pasien tersebut kalau pengen jadi saksi bisa. Oke. Entah itu pasiennya real ataupun pasiennya settingan, ngobrol dulu, baru habis itu kamera on dong, Iya. kayak gitu punya ya. Iya, jadi seolah-olah, setelah ngopi, yuk kita balik ke mobil, syuting dari mobil. Seolah-olah kayak kita baru turun dari mobil. Oh, oke. Kalau itu memang di set. Itu di set lah, bukan settingan. Kita kan juga kan sebelum di sini kan buka kan ngobrol dulu. Tapi kan bukan artinya ngobrol kan semuanya di setting di sini kan enggak kayak gitu punya kan. Ngobrol ya supaya kan tahu lah lebih dalam dulu, garis besarnya tahu kan kayak gitu punya. Oh, sakitnya kurang lebih tahu. Tapi kan waktu ngobrol tuh dia letakin sendiri biasanya barangnya. Iya, jadi ketika ngobrol kan ada beberapa santri, terus termasuk almarhum Ustadz Ansori yang pernah jadi lurah pertama Padepokannya, ya kan. Jadi ketika dia pengen alasan kemana, ke toilet lah katakanlah, sebentar saya mau ke toilet ngobrol dulu sama santri saya. Nah itu kan kesempatan kalau nggak ada yang ngikutin. Tapi memang dia sering ke toilet ya? Ya memang sering nggak cuma sekali dua kali. Karena waktu dia datang ke sini juga pertama kali ketemu dengan saya, habis salaman langsung ke toilet dia. Nah kan? Saya telepon Deddy Sumargo juga sama katanya. Nah, itu dia. Makanya aku agak curiga yang di tempatnya Bang Denny Sumargo kemarin yang waktu dia nemu apa namanya? Benda di wastafel. Kantil. Iya, ya itu. Iya kan? Aku kan lihat di sebelah wastafel nih kok kayak toilet. Sebelum podcast, sebelum ada itu sempat ada yang ke toilet gak siapapun itu. Oke. Makanya itu aku pengen nanya. Kalau saya lebih gawat lagi, ketahuan malah. Tapi yang aku bingung itu sebenarnya, saya ini 6 tingkat, Pak. Gedung saya ini 6 tingkat, 4 ruko jadi 1, 6 tingkat, 6 lantai. Kenapa harus di tempat ini ketemu barang itu? Kalau dia mau doa, mau cari kan bisa di ruangan lain atau di lantai yang lain. Kenapa harus di ruangan ini gitu? Tapi kalau misalnya dia nggak bisa, karyawan yang letakin. Iya. Oke, kamu pernah disuruh nggak? Pernah. 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 Oh, berarti ini fix lah ya, sudah jelas ya. Bukan hanya saya, ada beberapa juga yang disuruh. Oh, banyak ya? Iya, bahkan kalau ibarat kata nih ya, kita pengen ngomong di YouTube bareng-bareng, kita siap. Banyak. Ya hanya saja kita nggak berani. Oh, kenapa nggak berani? Rahasia deh, pokoknya. Cukup kita Kamu yang tahu. diancam? Hah? Kamu diancam? Bukan diancam sih, lebih ditakut-takutin aja. Apa ditakutinnya? Dikirim santet gitu? Enggak. Dikirim Ya, teluh? mungkin enggak. Dia ngancemnya enggak ke arah goib kok. Enggak ke arah goib. Iya. Jadi ngancamnya apa? Kalau dilaporin saya masih mending. Jadi? Ngancemnya bentar lagi ada polisi yang ke tempat kamu. Iya kan? Nah kita manusia kan bisa ibaratnya kadang juga curiga kan. Ini polisi bener apa bukan? Oh. Gitu. Kalau dilaporin kan oke ada surat panggilan. Ini kenapa polisi yang datang kan gitu? Kamu kan digeruduk gitu Iya ya? takutnya makanya Oh, ya. nggak akan. Polisi Republik Indonesia ini adalah sahabat masyarakat. Tenang aja kamu. Siap. Nggak akan seperti itu punya. Apalagi sudah jelas barang-barang viral kayak gini punya. Nggak akan yang seperti itu Ya, punya. siap. Jadi kamu nggak usah takut. Tapi kamu nggak takut disantet dia gitu kalau misalnya bocorin kayak gini punya? Ya seperti kata Marcel kalau pengen nyantai ya yang banyak sekalian. Oh yang banyak sekali. Kalau paku sekilo berapa sih sekarang? Ya sekitar 4.000. Nah, itu enak Nanti kan? tak terima nih. Tinggal dikiloin kan? Dia yang ngirim santet paku ada 1 kintal biar dijual ke Nah saya. kalau ngambil paku itu, real nggak itu? Yang medianya apa dulu? Hah? Yang mana nih maksud media itu? Kan ngambil paku itu kan dia ada banyak kan, ada yang melalui telur, ada yang melalui kelapa, iya kan. Yang mana dulu? Kalau semuanya ya memang di set semua. Semuanya di set semua. Iya. Kalau kelapa memang dibolongin bagian atasnya. Iya, kan udah ada yang kebongkar kan kemarin. Ada yang kebongkar kemarin ya? Itu sama. Sama ya, sudah dibongkar orang Iya. juga ya sudah ya. Memang dibolongin di Iya. atasnya memang. Itu siapa yang bolonginnya? Dia sendiri Ya, atau? dia sendiri. Dia sendiri. Rajin ya di rumahnya bolongin satu kayak gitu ya. Ya, wallahu alam. Kalau ngambil ini paku dari tangan kayak gitu itu kecepatan tangan atau Iya, memang permainan kecepatan tangan memang kan. permainan kecepatan Iya. tangan saja. Oh, oke. Baru tahu nih, tukang rongsok ternyata cepet juga tangannya. Kamu kaget nggak sih?
kok bisa temen kamu sesakti itu gitu punya tiba-tiba Bapak wangsit apa dia? Ya gini, kalau saya di dunia YouTube itu baru-baru ya pas waktu corona itu saya lihat. Soalnya saya amprah wifi itu kan ya baru pas corona itu karena anak kan bikin bikin anak itu kan kalau belajar kan pakai ya sekolah online itu. Makanya saya lihat-lihat itu. Saya lihat-lihat kok ini klarifikasinya kok keluar dari fakta. Terus kontennya kok kesaktian seperti itu loh. Tapi kalau untuk kontennya itu kan saya mengetahui bahwasanya itu memang betul-betul settingan. Itu buat hiburan katanya. Berarti dari awal pun kamu sudah tahu? Ya, itu ketika... Nggak kagum kayak gitu, gila mantan temen aku sakti banget kayak gitu, enggak? Enggak, itu kan saya nggak kepo sama dia, wong saya lihat di dunia nyata, kenapa harus melihat di dunia YouTube gitu loh. Wong padahal saya taunya ya Bako Rosok gitu. Gitu. Jadi dia tinggalin Bako Rosok itu dari kapan? Nggak ditinggalin sih sebenarnya. Sampai sekarang masih? Masih ada Oh kok. masih. Jadi itu usaha masih, yang ini juga jalan. Iya. Gitu, Enggak, kalau sesuai informasi yang anu itu kan ditutup. Oh Sudah iya. tutup. Kalau yang sekarang mungkin dari beberapa informasi itu udah ditutup. Semuanya sudah ditutup. 5 bulan yang lalu mungkin. 5 bulan yang lalu ya. Ya. 5 bulan yang Kenapa lalu. ditutup? Ya. Fokus ke sini. Bukan, kalau dari penjelasan masyarakat katanya banyak kayak tikus masuk ke rumah warga gara-gara di situ kan ditampung kan barang bekas. Itu mungkin Oh. kecoa dan lain sebagainya. Terus tapi nggak dari tahu konten YouTube dia itu dari 800 subscriber tiba-tiba melejit naik gitu. Punya konten yang mana sih yang bikin dia ini? Yang kelapa dibelah ada darahnya. Oh, itu yang bikin Itu yang bikin viewersnya meledak kayak gitu punya ya. Itu yang bikin meledak. Oh, Pertama kali itu penontonnya bisa sampai 50.000. Oh, itu pertama kali dia Iya. 50.000. Jadi dia ngobatin orang dipindahin ke kelapa dan itu meledak. Iya, meledak. Mungkin habis itu dia ketagihan kali ya. Mungkin, nah habis itu pindah lagi ke konten Grebek Dukun Santet. Oh, kayak gimana tuh kontennya? Gerbek Gung Santet itu? Ya itu yang ditonjok mental-mentalan. Oh. Ya, kayak gitulah intinya. Kita nonjok dia nggak bisa, mental gitu Mental. punya. Oh, kamu apa yang kamu bisa ini? Trik nggak itu? Atau memang dia memang nggak bisa dipukul gitu? Kalau itu aku nggak berani ngomong, soalnya nggak tahu beneran. Kalau itu kamu nggak tahu. Kalau yang itu kamu nggak tahu. Nggak tahu. Kalau iris-iris kayak gitu punya, Kalau iris-iris ya dia juga nggak pernah kasih tahu. jarang sih. Tapi kalau ketika ada orang yang kesana beli tasbih, pasti kan dites. Oke. Kelihatan juga sih kebalnya. Oh, Ya kan nggak ini apa, nggak luka, nggak apa gitu. Oh, kamu sempat kalau nggak dibongkar Marcel, oh ini bagian yang tajam, ini bagian tumpul, kita nggak tahu ya. Pokoknya dia nggak kerja sama dengan kameramen atau nggak. Ada Dia nyimpen saatnya. rahasia sendiri, tapi ada saatnya dia harus sama yang ngomong kayak gitu. Kerjasamanya mungkin ketika tolong nanti ketika saya begini, kamu ambil dari sudut ini, contohnya kayak gitu. Jadi bukan dia mengaku bahwasanya ini memang di ini enggak, cuman pengambilan gambarnya aja yang diambil dari sisi lain. Oh, oke. Terus pasiennya dari seminggu satu itu tiba-tiba jadi banyaknya pas kapan itu? Ya dari mulai Grebek Dukun Santet itu. Oh, jadi bertambahnya subscriber, bertambahnya juga jumlah pasien. Pasien dari seminggu sekali jadi 3 hari sekali. Oke. Terus nambah lagi setiap hari, ya kan, setiap hari 1, 2 sampai akhirnya ya sekarang ini bisa ratusan. Satu hari? Iya. Wow. Rame banget ya? Iya banget. Rame banget? Banget. Dan semua pasiennya mengira dia sakti? Ya kalau datang ke sana ya pasti iya sih. Sampai 100 pasien. Saya sampai dengar dikirimin foto oleh korban, mobil banyak banget yang ngantri, orang ngantri semuanya. Benar? Iya, benar. Berarti cukup viral ya dia sebenarnya. Kok aku nggak tahu ya? Ya itu. Banyak duitnya berarti? Nggak tahu juga sih. Kalau itu kamu nggak tahu? Iya. Kalau itu kamu nggak tahu. Berapa duit dia, seberapa kaya dia, kamu nggak tahu juga? Nggak tahu. Nggak tahu juga. Tapi memang pasiennya bayar? Kalau pengobatan, ya pengobatan di tempat itu enggak. Itu enggak. Tapi di sisi lain ini bocoran dari mantan-mantan santri juga. Ya bocoran dari mantan-mantan santri juga. Di situ ada teknik marketing juga. Ibarat kata nih contohnya ketika dokter nih ya kan di Terawang nih kan. Contohnya dokter nggak sakit, katakanlah gitu di Terawang. Oh ini ada yang ditanam di tubuhnya. Harus ditarik 5 juta ya kan. Tiba-tiba nanti balik lagi kok masih ada yang di rumahnya, ntar berapa gitu.
Oh. Jadi tekniknya kayak gitu. Oh, oke. Diulang ya, bisa Iya. seperti itu punya ya. Ada satu pasien, ya kan, sampai 3 kali dia habis sekitar ya angka 15 lah. Oke, kalau dari TikTok potongan dari pasien juga dia kan ada bilang konsultasi khusus 2,5 juta, Iya. perlakuan khusus apalagi beda lagi, Iya. pokoknya ya pokoknya memang ada yang sampai 5 juta, ada yang sampai 10 juta. Memang tarifnya seperti itu ya kalau Iya. misalnya dia ngambil paku atau ngambil ada tindakan lah pokoknya Iya, kayak gitu iya. punya ya. Atau juga mindain jin juga harganya beda ya. Tapi kalau misalnya cuma dirukiain aja gratis. Gratis. Cuma didoain aja. Iya. Itu yang doain santri atau dia? Dianya. Dianya. Iya, santri hanya ngeruqyah. Tapi rame-rame. Yang kalau dulu enggak, kalau sekarang enggak tahu sih. Oh, kamu keluar kapan? Saya keluar tahun 2021 setelah Lebaran Idul Adha. Kenapa kamu keluar? Ya karena udah tahu semuanya, dan itu keluarnya saya itu memang sudah, ya intinya kita semua para santri sudah tahu ya kan. Cuman kita kan nggak enak kalau masa bareng-bareng sih keluarnya kan gitu. Akhirnya ya satu persatu aja lah biar ibaratnya nggak dicurigain kenapa kok keluar bareng-bareng gitu loh. Jadi pertama kali yang keluar tuh orang Bandung, terus saya. Nah, yang ketiga kalinya tuh 10 santri ya Pak ya? 12. 12 ya, 12 Kurang santri. lebih 12 itu. Malah dia yang dapat info, saya nggak tahu. Oh, Nggak tahu juga. Oh, yang keluar itu. Iya. Yang keluar itu kan ada yang termasuk saudara saya yang saya ingetin itu. Tapi dianya ketika saya ingetin nggak minta bukti, setelah saya telusuri sampai saya bela-belain ke RT, ke kelurahan juga. Itu saya nasihati itu pakai pesan suara. Lah pesan suara saya itu dikasih tahu ke makanya dia sudah tahu kalau saya itu menyelidiki tentang perobatannya gitu loh, Dok. Oh, malah dikiriminnya ke sana ya? Iya, dianya Kalau tetap- orang dalam kamu? gitu. Terus intinya saya sudah dikasih tahu istrinya, itu cerita sama saya ya, nggak tahu juga saya itu kok dia pas saya itu silaturahim ke sana waktu Lebaran itu dia cerita sama istri saya sama saya, itu intinya cerita tentang itu. Cerita apa? Ya cerita keluh kesahnya itu, kalau keluarga kan nggak saya upload, intinya nggak saya publikasikan. Ini yang terutama saya tanyakan itu terkait perobatan tentang pembersihan rumah, itu real atau enggak gitu. Saya kan sudah curiga itu, memang saya sudah pantau kok ini orang kok gini gitu loh. Kalau ngambil benda pusaka itu bisa, kok sakti betul. Terus kalaupun bisa menarik benda pusaka kan itu dari logam yang jenis kuningan. Itu kan harusnya kalau memang betul-betul bisa narik seperti itu, ya jangan pasien jangan disuruh bayar. Malah dia tarik yang banyak, 1 kental gitu kan dijual kan lumayan gitu loh. Saya kan akan ikut jadi karyawan dia, ngambilin barang-barangnya gitu loh. Kalau itu betulan. Oh, Gitu. Terus perjalanan panjang, Dok, kalau saya itu. Yang namanya saya itu ya awalnya kenal itu ya temen, dia juga nggak pernah lah. Intinya bermasalah pribadi dengan saya itu nggak pernah. Terus yang ikut ke Samsudin itu saudara saya itu ya sudah saya anggap saudara sendiri gitu. Makanya saya ingin menyadarkan mereka berdua. saudara kamu itu? Iya. Tapi kenapa dia mau jadi santri? Karena menurut dia sakti ya gitu? Iya, katanya melihat di channel YouTube-nya itu kan intinya dia meyakini lah itu betulan, itu memang kesaktian gitu. Dia bisa menyembuhkan santet gitu. Terus dari cerita perjalanan yang panjang itu sudah saya banyak informasi dari karyawan, dari istrinya kan yang paling utama kan saya percaya dari istri. Istrinya ngomong apa istrinya? Istrinya itu saya tanya. Istri yang mana nih? Istri yang pertama. Dia ada berapa istri? 2. Itu istri yang pertama masih? Masih. Istri yang pertama ngomong apa? Ya saya tanya ketika pembersihan itu gimana, betulan apa enggak. Apa katanya? Jujurnya itu ya memang disetting gitu. Dia bilang kayak gitu? Iya.
Terus kayak anu kan saya perjelas tuh. Saya perjelas itu belinya di mana gitu. Kenapa kamu tanya? Kamu pengen Enggak. Ya apa ya, antara percaya dan tidak. Kenapa kok dia sangat tega seperti itu? Padahal bayarannya saya tanyakan sama istri itu kan ya lumayan banyak. Kalau jauh ya 10 juta, kalau dekat 5 juta. Itu jasa pembersihan rumah, netralisir rumah itu sama pemagaran itu loh. Lah kalau itu settingan, orang sakit kok digituin kan yo kasihan. Itu juga katanya pemagaran rumahnya juga pakai minyak ya, Tia? Iya. Pakai minyak ya? Iya. Katanya itu juga pemagarannya itu juga nggak ada didoain, nggak ada diapa-apain, pokoknya datang dari supplier, pokoknya ditaruh aja katanya. Iya. Iya. Itu dari beberapa informasi orang dalam juga, mantan santrinya kan sudah berklarifikasi di channel YouTube yang ngritisi Samsudin juga tuh, sudah berkesaksian bahwasannya beli minyak itu langsung dimasukin Langsung dibagiin aja ke pasien. ya, ke lemari gitu dulu, nanti kalau ada yang butuh langsung dipakai. Oh, jadi gitu. cuma oper-oper aja lah Iya, gitu punya ya. gitu. Oh, nggak ada didoain, nggak ada di jumping, nggak ada di Nggak apa. Enggak. Oh, terus ini sembuhnya dari mana itu? Jadi bersihin rumah, orang bersihin rumah itu pakai peralatan. Ini Iya. modal nggak ada sama sekali loh. Modalnya cuma satu kecil itu aja ya. Iya. Dan sama semua itu. Ukuran apa-apa sama Ya semua. itu yang bikin heran, kenapa di setiap pembersihan kok semuanya sama? Apakah yang nyantet dukunnya sama atau gimana? Kan ya namanya orang nggak tahu kan? Kan mikirnya gitu. Kerisnya ya itu juga, ya kan? Contohnya kayak yang apa kemarin bunga melati atau apa? Ya itu juga. Kan Itu banyak juga dipakai itu, yang melati itu. banyak. Yang melati itu banyak juga. Yang kayak Denny Sumargo itu juga banyak juga itu. Nah kalau itu jarang sih. Jarang. Tapi yang kayak saya punya melati itu sering. Ya sering ada. Sering. Kenapa dia kasih sayang sering ya? Ya itu Dok, bisa dilihat di channel YouTube dia. Itu Dia kan meremehkan saya. Terus Chris. Terus yang mana nih? Sakti kah serius dia itu memang atau pakai ilmu bisa bersinar sendiri? Oh yang petir. Nah, Jadi awal saya di sana itu keris itu udah ada ya kan? Keris itu udah ada. Ya kita semua percayalah namanya. Ya kayak awal tadi lah. Lama kelamaan saya diamanain nih. Setiap pulang pembersihan kan kami selalu ditaruh di mobil. Kang tolong masukin ke dalam. Nah, secara nggak sengaja ini kepegang nih. Ya kan? Kepegang. Saya buka dong. Saya buka ya bener kesetrum. Saya giniin doang. Ya, yang ini nggak tahu kalau ada pencetan. Kesetrum beneran saya. kesetrum beneran. Iya. Jujur aja beneran kesetrum. Terus kamu kaget dong ya? Ya pasti ya. Kamu kaget, kok aku disantet juga nih? Itu makanya dari situ loh, ini mainan apa gimana kan? Dari situ. Tapi pernah nggak kalian ngomong konfirmasi langsung ke Udin kayak Nggak gitu? nggak pernah. Tapi hampir semua orang-orang lama itu tahu semua. Makanya keris itu sekarang nggak ada lagi kan? Nggak pernah dipakai lagi. Oh, jadi sudah basi ya karena Iya. sudah banyak yang tahu, jadi dia nggak pakai lagi. Kayak batu getar juga sama. Batu Udah apa nggak- itu? Yang batu kena air bisa getar, kena cahaya bisa getar. Kayak yang punyanya ini Bang Marcel pernah di ini kan? Oke, pernah Itu ada dibuktiin juga, ya. iya. Karena sudah kebongkar nggak dipakainya lagi, Iya. kayak gitu punya. Oh, oke. Jadi banyak teknik-teknik yang lo sudah terbongkar akhirnya nggak dipakainya lagi karena Iya. tapi karena kadung sudah terkenal pasiennya tetap banyak kayak gitu ya. Ya, itulah. Pokoknya banyak lah ya kayak keris petir, batu getar, yang tisu Magic. bukan tisu magic dok. Iya tisu kebakar itu. Kenapa? Tisu kebakar kenapa? Ya itu kok kebakar gitu. Enggak maksudnya kok bisa kebakar nggak tanpa ini loh, tanpa pemantik, tanpa apa gitu kan. Tiba-tiba keluar api gitu kan. Nah ternyata ya itu ada ya cairan-cairan tertentu sama ya apa namanya kayak bubuk gitulah. Ada bubuk. Ya. Iya. Tapi dia nggak pernah terlalu transparan dengan karyawan, nggak pernah ya? Nggak pernah. Nggak pernah. Boleh minum dulu silakan. Aus Iya. mungkin. Siap. Ini minuman kolagen saya khusus spesial saya buatkan nih. Jadi ini minuman kolagen. oh iya. Satu-satunya kolagen di Indonesia yang 12.000 international unit dan juga di dalamnya ada glutathione dan ada DNA salmonnya. Bisa untuk mencerahkan wajah iya. nih, buat putihkan wajah tuh. Siap. Iya. Mas nanti jangan pakai efek ya, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Pling!
Saya minum, Dok. Silakan. Ini tanpa pemanis buatan loh. Tanpa pemanis buatan, jadi aman banget untuk diabetes, hipertensi, bisa diminum jangka panjang juga. Tuh. Siap. Kalau saya sih lebih bagus ya usaha ya yang halal aja lah, usaha jangan yang nipu-nipu yang kayak gitu punya lah. Jadi ya kan apa ya nggak berkah ya akhirnya ya. Dan bagaimanapun juga kebohongan itu ya pasti akan kebongkar juga ya. Iya. Jadi kamu kerja apa sekarang? Untuk saat ini YouTube juga sama. Pegang YouTube orang juga? Enggak, pribadi. YouTube pribadi? Iya. Oke. Jadi tapi keluar baik-baik? Alhamdulillah baik-baik. Tapi sampai sekarang masih dikejar-kejar dia gitu? Diancam-ancam dia? Ya ketika ya adalah saatnya ketika mungkin saya buka suara di channel YouTube saya atau saya ngobrol di tempatnya channelnya Bang Naja itu ya masih ada lah. Oke. Dia hubungin kamu kayak gitu punya? Iya. Ngomong apa deh? Ya intinya semua video yang menyangkut dia tolong dihapus. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pakai nama mantan kameramen lagi. Yang ketiganya, kalau masih kekeh, ada polisi yang bakal datengin kamu. Sakti ya? Itu baru sakti itu. Sakit, Dok. Itu baru sakti. Kalau misalnya dia jampi-jampi keluar asap itu nggak sakti. Kalau misalnya dia bisa datangin polisi nangkap kamu, nah itu baru sakti menurut saya. Karena polisi Republik Indonesia nggak seperti itu. Iya sih. Itu baru sakti, itu baru namanya kan. Iya. Mana ada orang di Indonesia ini kita semuanya sama ya di mata hukum ya. Nggak akan ada orang yang bisa memerintah polisi walaupun nggak ada bersalah bisa menjarain itu nggak akan pernah ada. Iya. Kita positif thinking seperti itu pokoknya. Iya. Dok. Oke, thank you banyak. Ada lagi yang mau disampaikan lagi? Ya, intinya gini, Dok. Saya mau menyampaikan hal ini itu karena apa? Biar masyarakat itu mengetahui yang sebenarnya. Biar masyarakat itu teredukasi oleh trik-trik pengobatan gitu loh, yang memakai trik sulap itu, terus yang biayanya luar biasa itu. Terus terkait apa? Sebenarnya saya itu dari temennya itu ya pengen mengingatkan Samsudin itu biar tidak terjerumus seperti ini, karena saya meyakini atau saya mengetahui bahwasanya yang dia kerjakan itu dosa besar. Soalnya yang ditipu itu orang sakit. Ini saya katakan ditipu itu. Soalnya pakai trik gitu. Mudah-mudahan Kang Udinnya langsung dengar. Iya. Mudah-mudahan iya. Kan sudah dinasihati Pak Purnomo itu, Pak Purnomo polisi belajar baik itu ya masih belum tersadarkan. Nasihatin dia juga. Iya. Didatangi ke sana terus Ustadz Dery. Pak Ustadz Dery Sulaiman juga sudah menasihati. Ya semoga nanti semakin banyaknya orang mendoakan dianya bertobat. Amin. Gitu. Amin. Terus Jadi, gini, Dok, terkait saya kok mendampingi Rizky Trada? Ini karena saya informasinya ini sudah dari dulu. Kenapa saya mendekati ini? Itu ada alasan tersendiri. Otomatis kameramen pertama itu mengetahui segalanya, gitu loh. Mengetahui tentang trik-triknya bagaimana itu. Kalau istrinya kan memang sudah ngasih tahu saya. Tapi kalau istrinya itu kan otomatis dia masih nggak enak sama selaminya. Itu suruh nasihatin memang sudah angel, sudah susah lah diingetin. Makanya saya kasih saran ke ini, itu kamu masih muda. Kalau kamu itu nggak jujur sama saya, dulu jenengan tanya itu, saya tanya terkait trik-triknya bagaimana itu dulunya bulet atau belum mengakui atau belum jujur ke saya. Habis gajian kok. Tapi karena saya saranin, alhamdulillah Mas Rizky ini dianya memang jujur, sudah memang sebelum saya ngasih saran pun dia sudah pengen keluar. Karena mengetahui trik-triknya Samsudin. Terus ketika dia mau vokal itu ya takut diancam dan lain sebagainya. Ya kayak saya itu vokal di channel YouTube saya itu ya diancam-ancam gitu. Kamu juga diancam juga? Iya. Diancam siapa? Yang ancam apa? Ya kalau saya bahasa Indonesia kan ya mau ngajak berantem pakai golok gitu. Menunjukkan kesaktian. Dia? Iya. Terus kamu jawab apa?
itu saya ya gitu aja, wong itu kan yo malam hari yo ketika saya nasihati tentang konten itu jangan dibalut kebohongan demi kebohongan. Soalnya di media sosial itu kan yang ditampilkan itu kan ditonton banyak orang. Itu kan jadi dosa jariah menurut saya gitu loh. Tapi ketika saya ingatkan ya malah ditantang gitu. Oke. Gitu. Terus Mas Rizky, jadi ke pasien-pasiennya itu ramenya pasiennya waktu kamu sudah ada masih kerja di situ sudah rame pasiennya? Iya. Sudah rame? Iya. Dan dia ngobatin cuma doa aja terus dikasih obat juga, kasih minyak aja? Ya tergantung ini sih ya dok, tergantung keluarnya pasien juga. Tergantung ya itu keluhan, kalau ada yang mau penarikan, ya penarikan. Tapi sering penarikan kayak gitu punya? Ya tergantung orang itu mampu atau enggak. Maksudnya ya tetap Tergantung. kita tawarkan, kalau nggak mampu ya udah nggak apa-apa. Oh, yang mampu ditarik kayak gitu punya ya, penarikan. Iya. Tapi setiap hari pasti ada? Pasti ada. Pasti ada, setiap hari pasti ada. Iya. Ada aja lah ya pokoknya Iya, pasti penarikan kayak ada. gitu punya ya. Pemindahan penyakit juga ke kambing gitu. Itu juga ada? Iya. Terus kambingnya diapain? Disembelih. Oh, disembelih kirain. Tapi dia ngaku di sini katanya nggak bayar. Bayarnya sesuai dengan tumpeng ya katanya ya. Tumpeng katanya. Selamatan aja tumpeng kayak gitu, nggak ada kayak gitu ya. Itu nggak tahu ya, nggak taunya itu gini. Entah itu di Padepokan baru seperti itu, saya nggak tahu. Yang saya ceritakan yang di Padepokan lama ketika saya di sana. Ketika kamu masih kerja di sana Iya. nggak ada yang seperti itu Nggak punya. ada. Bayar ya gitu Iya. punya ya. Oke, thank you banget Mas Siap, Dok. Rizky Iya. dan Mas Naja, thank Ya, you banget. sama-sama. Kalian sangat berperan banget, ya ini sangat membuka mata ya. Jadi tadinya kan saya pikir, wah sakti nih. Kemarin ada lagi kan, ngubur diri kan, habis dikubur, digali masih hidup. Ya kalau kita normal ya, kalau saya kan awam. Iya. Saya kan bukan Marcel. Kalau Marcel kan mungkin dia tahu, karena kan ini dunia dia kan. Iya. Kalau saya kan kayak abal-abal saya tahu. Pitching kayak gini aja saya bisa tahu. Dari jauh kayak saya keker kayak gini aja saya pun tahu sudah kecium kayak gitu karena memang saya ahlinya itu. Kalau si pesulap merah dia bisa bongkar. Kalau saya ini apalah, mana bisa saya bongkarnya. Tapi kan saya ada jalur orang dalam. Ini lebih goib daripada goib jalur orang dalam dan lebih seram sebenarnya. Iya. Thank you banyak sudah Siap, berani siap. dan hadir sini. Mudah-mudahan bisa ngebuka mata pasien-pasien, Amin, calon-calon pasien-pasien dia ya. Kalau kalian tetap mau percaya ya silakan kalian saja. Iya. Oke, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Cukup dengan tanya Dokter Richard.